Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Ivan nih. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, lancar rezekinya. Amin ya. Alhamdulillah banget nih Mas Ivan, hari ini ada kesempatan buat touring lagi ya. Touring lagi setelah sekian lama nggak touring. Terakhir touring itu tahun baru kemarin ya. Tahun baru kemarin pulang kampung tuh, sekalian pulang kampung ke arah Wonosobo, ke Semarang, ke Ambarawa, Salatiga. Tapi sayangnya emang waktu itu belum punya channel YouTube ya. Jadi nggak ada dokumentasi sama sekali, nggak ada konten-konten sama sekali. Sayang banget, padahal kalau daerah sana tuh kalau buat konten bagus banget untuk view-nya ya, untuk landscape-nya bagus-bagus banget. Ya semoga aja ntar ada waktu, ada rezeki, ada kesempatan lagi buat pulang kampung sekalian motovlogan touring ya. Kali ini mah ini ya, touring-touring yang gak terlalu jauh, ke puncak Bogor aja, buat melihat keindahan ya, keindahan alamnya, view kebun tehnya itu Mas Ivan kangen banget. Terus udaranya ya, udaranya yang sejuk ya, yang beda banget sama udara Tangerang. Ya semoga dilancarkan semuanya, selamat sampai tujuan, amin. Untuk rutenya Mas Ivan nih dari Tangerang ya, dari Tangerang ntar menuju ke Parung, ke Bogor, ke kota Bogor ya, langsung ke puncaknya. Emang dari dulu sih Mas Ivan ya, kalau dulu sebelum Covid ya, sebelum Covid itu sering banget Mas Ivan ke puncak itu. Bisa sampai berapa ya, sebulan tuh bisa 5 kalian. Karena di puncak itu juga banyak wisata-wisata ya, selain kebun-kebun tehnya. Di sana tuh banyak kayak wisata camping gitu. Jadi dulu sering sama teman-teman Mas Ivan. Sebelum teman-teman Mas Ivan nikah itu kan sering touring ya. Sekarang karena udah pada nikah ya, cuma Mas Ivan aja nih yang belum. Jadi yang punya waktu buat touring-touring gini Mas Ivan doang. Untuk teman-temannya udah pada berkeluarga, jadi jarang bisa diajak touring. Jadi dulu sama teman-teman tuh seringnya camping ya. Jadi ke kayak Curug Cilember, terus terus di mana tuh yang kayak Bukit Paseban tuh ada tuh di daerah puncak, banyak, tinggal di search aja kayak Curug Cilember terus Bukit Paseban tuh buat camping enak ya. Terus kalau apa ya, lagi gabut bener, paling kalau ke puncak itu ya ngopi doang, terus sampai sono ya ngopi doang, makan Indomie ya, habis itu pulang lagi ke Tangerang. Itu gabutnya Mas Ivan mah gitu dulu. Tapi karena sekarang udah ya banyak hal yang harus dikerjakan, jadi emang nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi ini kesempatan bagus banget ya, kesempatan yang alhamdulillah bagus banget bisa touring lagi ke puncak Bogor. Sekalian melihat itu ya, melihat view terbaru, view terkini dari puncak Bogor kemarin, yang di daerah itu ya, di daerah kebun tehnya itu kan warung-warungnya ditertipin ya. Jadi kita lihat view-nya kayak apa semakin bagus. Semoga aja. Untuk lalu lintas hari ini bagus ya, lancar. Ya rame sih rame, tapi nggak sampai tersendat kayak macet-macet sampai apa berhenti itu nggak ada. Ini kayaknya udah sampai daerah BSD-an ini, udah BSD-an. Ini mah kalau daerah sini mah nggak hari biasa, nggak hari weekend ya, pasti rame. Ini Mas Ivan ini ya, jalannya tuh hari kerja. Ya semoga aja di puncaknya nggak terlalu rame. Soalnya kalau puncak itu kalau udah rame itu ya macet pasti kan. Dan kalau macet di tanjakan itu, aduh, agak repot juga. Apalagi Mas Ivan kan pakai ADV nih yang motornya notabene tinggi ya. Dengan postur Mas Ivan yang pendek ini agak menyulitkan juga kalau harus apa macet-macetan, terus napak kakinya itu nggak bisa ya, nggak bisa sempurna gitu, kayak jinjit balet gitu kan nggak enak ya.
Ya semoga gak macet-macet, semoga dilancarkan semuanya. Nah, paling macet-macet kayak gini nih, ya kan pertemuan jalan tuh biasalah, pertemuan jalan gitu. Terus di sini kan jalannya untuk daerah BSD ini emang lebar sih, jadi muat banyak mobil lah. Jadi enak aja, lancar gini. Tapi yang penting mah kalau kondisi lalu lintas kayak gini mah jangan asal selap selip ya. Apalagi kalau ada jalurnya banyak kayak gini tuh, kalau mau pindah jalur, mau belok-belok itu untuk teman-teman jangan lupa nyalain sen, jangan lupa lihat spion ya. Jadi jangan asal potong-potong aja, kan membahayakan ya, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oke, ini untuk daerah Parung, udah sampai daerah Parung nih. Kalau tahu Mas Ivan sih Parung ya, tapi kalau buat temen-temen yang mungkin agak tahu gitu, ini daerah mana. Tapi dari dulu sih Mas Ivan menganggapnya nih daerah Parung gitu. Jadi Mas Ivan tuh emang apa ya, untuk jalur-jalur itu, untuk tempat-tempat itu kurang paham. Jadi masih sering mengandalkan Google Maps. Jadi penolong banget tuh Google Maps. Jadi untuk landscape untuk landscape apa nih Parung ini emang mirip-mirip Pantura kalau anggapan Mas Ivan. Jadi kayak apa ya? Kayak mengobati rindu touring di daerah-daerah Pantura gitu. Jadi mirip banget landscape-nya ya kan, dari kanan kiri ini ada dibatasi separator dari beton gitu kan, mirip-mirip di Pantura ya, Pantura di Jawa Tengah sana. Tapi emang untuk lebar sih lebar sana jalannya, lebar di Panturanya ya. Kalau sini ya gini. Terus untuk kanan kirinya juga banyak pemukiman kalau di daerah mana nih Parung Bogor nih ya. Kalau di daerah Pantura kan kebanyakan sawah-sawah, terus tanah-tanah lapang gitu kan. Kalau di daerah Parung ini banyak pemukiman. Jadi kalau dulu tuh sering kadang dini hari ya, kalau pas sering masih touring itu sering sendiri, terus jam-jam 2 pagi, 3 pagi jalan tuh berani Mas Ivan. Soalnya ya kanan kirinya kan ada ini ya, ada pemukiman gini. Jadi agak nyaman gitu di hati. Terus kalau untuk lewat jalan sini ya daerah Parung ini hati-hati ya teman-teman. Soalnya tuh jalanannya ya nggak begitu halus. Jadi ini yang sebelah kanan ini aspal tapi ada gelombang-gelombangnya, terus berlubang. Terus ini kan apa ya, setengahnya cor-coran, setengahnya aspal ya. Jadi antara aspal dan cor-coran itu ada kadang lubang-lubang gitu. Ini untuk hati-hati aja teman-teman. Soalnya kalau asal hajar lubang kan ngeri juga di pelek motor. Agak merepotkan gitu kalau sampai terjadi sesuatu di pelek motor sih. Untuk lalu lintas hari ini sih untuk daerah Parung aman ini, lancar, cenderung lowong kan. Terus gak ada ketemu ibaratnya truk-truk gede dari tadi ya. Ya cuma sekali lah ketemu truk-truk gede itu. Soalnya ini daerahnya kan itu ya jalanannya tuh nggak terlalu lebar. Jadi kalau kita bareng sama truk-truk gede itu agak merepotkan juga ketika mau nyalip gitu. Soalnya kadang di sebelah kiri itu ada yang parkir atau enggak angkot-angkot kayak gini nih, nurunin penumpang gitu. Jadi agak ribet gitu. Tapi ini alhamdulillahnya lancar. Terus untuk apa ya, ketemu kendaraan-kendaraan gedenya juga jarang. Jadi didominasi kendaraan-kendaraan pribadi ya, dari motor-motor, mobil-mobil pribadi. Tapi emang yang harus hati-hati sih jalanannya ya. Jadi mungkin di kamera kelihatan halus gitu ya, tapi ini sebenarnya tuh ya agak bergelombang gitu, ada lubang-lubang gitu kadang. Kalau gak hati-hati bahaya banget. Ini udah sampai di mana itu, tol layang daerah Bogor ya, di Parung Jambu kalau nggak salah ya, daerah Parung Jambu nih kalau nggak salah. Ini dulu pas pembangunan apa yang jalan tol layang ini, buset macetnya daerah sini tuh.
Jadi dulu pas sering-sering touring tuh Mas Ivan tuh sini lagi pembangunan nih, yang jalan-jalan tol yang di atas Mas Ivan nih. Sekarang udah rapi, udah bagus, terus jalanan bawahnya juga bagus nih, aspal halus. Jadi enak dilaluinya. Dulu mah pas pembangunan, udah macet, debu ya. Terus banyak alat-alat berat yang serem-serem itu. Sekarang alhamdulillahnya udah bagus nih. Nah, ini udah sampai terowongan nih. Terowongan ini kalau udah Mas Ivan, kalau udah sampai terowongan ini udah ayem gitu. Udah hati ya mulai seneng aja tuh, udah wah udah mau deket Bogor nih gitu kan. Ini depan ini biasanya macet, coba lihat ya. Biasanya sih macet gitu. Alhamdulillah enggak sih kayaknya. Enggak macet sih, alhamdulillahnya enggak macet. Cuma rame aja ya. Soalnya kan ini ya, di sini kan lebar nih. Lah di depan Mas Ivan tuh ntar ada jembatan. Itu cuma itu langsung apa ya? Cuma 2 jalur gitu. Ini kan 3 jalur, ntar jembatannya cuma 2 jalur. Jadi mengerucut gitu jalannya. Jadi bikin macet kayaknya di situ, tersendat ya di sini. Nih di si jembatan ini. Ini kan cuma 2 jalur doang nih jembatannya. Terus di depannya juga ntar ada itu lampu merah. Nah itu juga bisa bikin macet juga. Soalnya kadang orang yang mau ke kiri itu dari arah jembatannya tuh ngambilnya kanan gitu kan. Jadi otomatis yang mau ke kiri kan pindah jalur tuh lah. Itu yang bikin macet tuh yang orang-orang pindah jalur itu. Di sini juga bagus nih view-nya. View lampu merahnya termasuk bagus ya. Ada Videotron, terus kanan kirinya banyak pohon-pohon apa nih, tanaman hias ya, tanaman hias itu jadi kayak taman gitu, bagus. Ini dulu Mas Ivan kalau di sini tuh jadi titik kumpul ya, jadi titik kumpul kalau touring-touring sama teman-teman tuh, kalau banyakan gitu kan. Soalnya di depan tuh ada pom bensin, di sebelah kiri tuh ada pom bensin. Nah ini pom bensin yang ini nih, ini sering buat titik kumpul kalau mau ke puncak. Jadi kadang kalau di Parung itu kita misah-misah kan, kepisah-pisah gitu. Dan di situ bisa jadi titik kumpul biar sampai puncaknya tuh ntar bareng lagi, sambil istirahat, sambil isi bensin ya kan di situ. Nah, ini udah sampai kota Bogornya ya teman-teman. Udah nih khas banget nih, kanan kiri pohon rindang, terus jalanannya juga bagus. Terus tata letak bangunannya ya, tata letak kotanya tuh bagus menurut Mas Ivan ya untuk kota Bogor nih. Ya ini yang apa bikin apa ya, kangen gitu, kangen di daerah Bogor, puncak Bogor tuh view kayak gini nih. Lihat kayak gini aja udah seneng ya, pohon-pohon rindang di kanan kiri gitu kan. Terus jalanan halus aspal gitu. Dan alhamdulillahnya nih nggak macet nih. Tapi nggak tahu ya kalau weekend tuh nggak tahu Mas Ivan. Untuk daerah sini mungkin macet juga. Soalnya kalau Mas Ivan tuh kalau touring-touring kayak ke puncak gitu kan, nyarinya emang nyari yang hari-hari kerja gitu. Ya tetap ada perbedaan gitu antara weekend sama hari kerja, itu beda. Tetap lebih enakan hari kerja, lebih sepi dari pengunjung kan kalau gitu kan, lebih dari mobil-mobil, motor-motor yang mau liburan ke puncak gitu kan. Kalau lowong gini kan nyantai ya, jadi nggak gerasa gerusu. Kalau macet itu udah apa, sugestinya gerasa gerusu gitu. Soalnya di sini juga walaupun lowong gini juga hati-hati nih. Soalnya di sini juga kalau tak lihat tuh banyak zebra cross gitu ya. Jadi kan otomatis tempat ini banyak orang nyebrang gitu. Jadi untuk berhati-hati buat teman-teman. Nah, nyebrang kayak gini tiba-tiba gitu kan bahaya banget tuh kalau kita ngebut nggak dapat ngerem, waduh bahaya banget. Nah, ini udah mau sampai di Tugu Kujang. Yang sebelah kanannya ntar kita ke arah Kebun Raya Bogor. Ya, kita ambil lurus nih kalau mau ke puncak, ambil lurus. Ini unik ya nih, yang Videotron sebelah kiri Mas Ivan ya. Jadi ditempatin apa ya, jadi apa ya, tiang-tiangnya itu dibentuk apa, bentuk-bentuk kujang-kujang gitu ya, unik banget.
Terus kanan kirinya, dari tadi kanan kirinya pohon-pohon rindang gini nih, seger banget hawanya. Dilihatnya tuh seger, terus apa ya, jadi perpaduan antara bangunan-bangunan modern, terus pohon-pohonan gitu kan. Jadi bagus banget. Dan ini yang sebelah kanan Mas Ivan nih Tugu Kujang. Terus ada hotel yang ikonik banget tuh, yang dekat Tugu Kujang itu, yang sebelah kanan ya, seberang kanan itu. Tapi namanya lupa, hotel apa ya? Hotel apanya lupa Mas Ivan namanya. Itu ikonik banget. Di sini juga sering macet nih. Ya paling macet-macet karena ini ya, ngetem bis kayak gini nih, bis kayak gini, taksi, terus angkot-angkot ya kan, yang bikin kadang memperhambat perjalanan gitu. Tapi ya namanya touring gini mah ya harus apa ya, digedein sabarnya juga. Ya semua orang punya kepentingan masing-masing kan. Terus kalau touring sendiri ini juga nggak diburu-buru juga. Ya ini keunggulannya touring kalau sendiri tuh nggak diburu-buru ya. Diburu-buru maksudnya di sini tuh kita nggak apa ya, nggak harus ngejar teman kalau ketinggalan, kalau nggak nungguin teman gitu. Kalau sendiri kan bebas, mau istirahat kapan, terus mau kecepatan berapa kita atur sendiri. Nah itu plusnya ya. Plus minusnya itu paling nggak ada teman ngobrol aja. Terus kalau ada apa-apa sendiri itu agak enak juga. Jadi memang kalau touring sendiri emang harus dipersiapkan bener. Dari motornya, dari badan harus sehat, fit. Terus untuk motornya juga sehat juga. Jadi untuk meminimalisir ya hal-hal yang tidak diinginkan. Soalnya kalau sendiri itu bener-bener kita tanggung jawab terhadap diri sendiri. Biasanya nih kalau weekend mungkin ya, kalau weekend nih keluar tol tadi itu ya rame gitu. Nah ini sampai sini ya masih lowong nih, jalanan masih lowong. Jadi pas banget nih Mas Ivan ngambilnya hari kerja gini buat touringnya. Tetap ya, ini kota Bogor di kanan kiri banyak ya, banyak apa, pohon-pohon yang rindang gitu. Jadi buat istirahat sebentar gitu kan. Buat ngelemesin otot ketika motoran tuh minggir-minggir aja nih. Di sini kadang ada yang jualan cincau gitu, yang sebelah kiri nih. Ya nih kayak gini nih. Ya ini jualan-jualan tuh. Tuh bisa buat ya sekedar istirahat sebentar. Jadi banyak ya titik-titik istirahatnya. Kalau Mas Ivan mah banyak. Tapi sekarang kita langsung jalan aja. Ntar kita istirahatnya di daerah Tajur aja. Nyari Indomart kalau enggak Alfamart gitu. Jadi biar bisa istirahat lama, terus ada tempat parkirnya gitu kan. Kalau gini kan tempat-tempat itu ya, harusnya nggak boleh parkir kan namanya kayak gini mah. Soalnya ini jalan gede, terus itu juga jalur sepeda, bukan buat tempat parkir. Jadi kita yang ibaratnya nyari tempat yang parkir yang nyaman aja lah, yang benar-benar buat parkiran. Dan sepanjang kota Bogor nih, dari tadi kanan kirinya pohon-pohon rindang terus yang Mas Ivan lewatin nih. Jadi sejuk aja gitu, enak. Nah, ini kayaknya udah mau sampai Tajur ya kayaknya. Ini udah mau sampai Tajur nih. Ntar kita istirahat dulu di Tajur ya, sebat-sebat lah, ngopi-ngopi sebentar sambil minum air mineral. Kalau touring-touring itu jangan lupa air mineralnya karena dehidrasi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut lagi. Tadi udah istirahat nih, Mas Ivan udah istirahat. Ya sekitar setengah jaman lah buat sebat, buat ngopi, buat minum air mineral ya. Jangan lupa ya kalau kita touring-touring gini jangan lupa banyakin minum air mineral. Karena motoran gini termasuk apa ya, bikin dehidrasi. Jangan sampai kita kekurangan cairan lah. Kalau masih fancy seringnya ya maksimal 3 jam sekali lah, 3 jam sekali itu istirahat.
istirahatin badan, istirahatin motor ya. Jadi motor, apalagi Mas Ivan kan matic ya, motor tuh jangan digeber langsung, jangan digeber terus. Ya takut ada apa-apa gitu, apalagi fan belt ya. Lebih ke fan beltnya aja panas, takutnya putus di jalan kan, enggak gitu ya. Gak asik juga itu, merepotkan banget pasti. Nyari bengkel juga nggak gampang. Ini emang banyak apa ya, ibaratnya banyak pemukiman tapi ya. Tapi emang belum tentu ada bengkel juga kan. Terus belum tentu ada spare partnya juga. Jadi mending kita ibaratnya antisipasinya istirahatin motor, istirahatin badan. Soalnya juga kalau touring sendiri kan nggak diburu-buru waktu juga, nggak diburu-buru temen juga, bebas. Ini juga tadi pas di Tajuk tadi nyeting kameranya tak pindah ya, tak pindah di stang motor. Jadi biar view-nya tuh bisa dilihat teman-teman lebih luas gitu di depan. Soalnya yang tadi tuh agak kelihatan itu ya, kehalang sama stang. Sekarang kan view-nya kalau gini, kalau dari depan motor langsung ya, dikasih di stang motor langsung itu nggak kehalang apa-apa. Jadi kelihatan lebih luas aja pandangan ke depannya. Udah tanjakan nih, ini termasuk tinggi juga tanjakannya. Kalau di jalan mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau dilihat langsung ya, secara langsung real life gitu, ini nanjak banget ini. Ini juga sering macet tuh di sini tuh. Kalau kadang kalau lagi rame-ramenya weekend lah ya, weekend gitu. Tapi kalau weekend sih kayaknya itu ya buka tutup sih. Jadi satu jalur gitu. Jadi ganti-gantian nih. Jadi kalau ibaratnya kita arah puncak one way ya udah ke arah puncak semua, kanan kiri. Terus kalau one way-nya ke arah bawah, kanan kirinya ke bawah semua. Tapi setahu Mas Ivan nih ya, kalau motor tetap bisa itu sih, kalau one way pun masih bisa lewat sini nih. Umpamanya one way-nya turun nih, nah, motor tuh masih bisa lewat yang sebelah kiri. Tapi sekarang nggak tahu ya. Soalnya udah lama juga nggak touring pas weekend, nggak tahu juga. Kalau dulu sih Mas Ivan pas touring tuh gitu. Jadi masih boleh lah pas kita one way-nya sebelah sebelah ibaratnya mau ke arah kota Bogornya gitu, ke arah bawah. Nah itu motor-motor masih bisa dibolehin lewat di sebelah kiri gini. Tapi ini weekdays kan, ini hari-hari kerja gini nggak ada one way, aman. Soalnya jalan juga ini termasuk lowong loh, ini jalanannya enak banget. Nggak sampai ibaratnya tersendat gitu. Ya paling tersendat karena angkot doang nih. Jadi harus hati-hati banget sama angkot gitu ya, jangan terlena dengan jalan sepi ya. Soalnya kadang tiba-tiba motong jalur dia tuh, kadang motong jalur ke pinggir aja, berhenti langsung. Waduh, kita kalau nggak sampai nggak sampai bisa ngerem, nabrak dah. Jadi lebih baik kontrol kecepatan, walaupun jalanan lowong kayak gini ya. Ini tapi sayangnya ini langitnya ini kayaknya agak berawan gitu, jadi nggak kelihatan biru banget. Padahal kemarin sebelum touring tuh Mas Ivan ya lihat di daerah Tangerang sih, tapi ya itu langitnya biru banget tuh. Untuk daerah Tangerang itu kelihatan biru gitu. Jadi persepsi Mas Ivan pasti puncak lebih biru lagi kan. Tapi mungkin ini lagi berawan aja, jadi nggak kelihatan biru banget. Coba kalau biru banget tuh langitnya, bagus banget pasti ya. Ini agak putih gitu kan, kayak ketutup apa sih, bukan asap juga sih, bukan kabut juga itu. Itu kayaknya sih awan, emang berawan. Tapi alhamdulillah banget nih, kondisi lalu lintasnya lancar banget, lowong banget. Jalan enak kan ini, jalannya enak ini, bikin betah gitu, senang udah masih bantu lewat sini tuh. Ini kayaknya depan tuh udah mau sampai ke
daerah Cisarua ya, di daerah mau masuk ke Taman Safari nih yang sebelah kanan nih. Ini seumur umur Mas Iwan tuh belum pernah masuk ke Taman Safari. Emang itu sih, belum ada kesempatan aja. Terus juga nggak ada temen gitu kan. Kalau ke sono nggak ada temen, kayaknya nggak asik juga sih ke Taman Safari, nggak ada temen ngobrol tuh. Karena juga waktunya bentrok juga, mau ajak keluarga kan, Mas Iwan ada waktu, keluarga nggak ada waktu. Keluarga ada waktu, Mas Iwan nggak ada waktu. Jadi emang sering bentrok ke di situnya sih. Wih, ada rombongan touring juga nih ke teman-teman yang sebelah kanan nih. Mugi-mugi kayaknya. Nah ini kalau di tikungan-tikungan gini ada apa ya, ada tanda gini nih, Bayan ya, harus hati-hati, jangan selap-selip nih. Ya kalau mungkin kalau sebelah kanan kosong oke lah. Tapi kalau ibaratnya ada mobil kita paksain nyalip tuh bahaya banget. Terus kalau kita di belakang truk juga harus hati-hati, jaga jarak ya. Takutnya kalau nanjak ini kan truk ya, takut gagal nanjak, kita bisa antisipasi gitu, bisa menghindar. Kalau kita terlalu mepet, waduh bahaya banget. Intinya kita jaga jarak aja, sabar. Nah ini depannya udah mau sampai ya, udah mau sampai di yang apa, kebun teh itu. Dan di sini tuh Mas Iwan punya langganan tuh tempat ngopi ya. Di sebelah kiri ini yang ada pohon gedenya kalau nggak salah. Tapi sekarang udah bener-bener nggak ada warung nih. Udah diganti sama pot-pot tanaman hias gitu. Jadi emang kelihatan lebih rapi ya, lebih rapi. Terus view ke kebun tehnya juga kelihatan. Udah bener-bener nggak ada warung teman-teman. Nih yang sebelah kiri-kiri ini warung-warung semua tuh dulu nih, yang pinus pohon pinus nih, warung-warung semua. Sekarang udah bener-bener gak ada warung. Ya yang ini nih, yang pohon pinus nih banyak banget dulu nih. Terus yang di depan ini juga udah gak ada. Kalau di sini paling udah masih ada itu ya, Starlingan, kopi-kopi Starling itu, tapi cuma ya 1-2 doang, nggak banyak. Mungkin juga nggak boleh harusnya ya. Nih yang sebelah sini nih, yang jalan lebar banget. Yang sebelah kiri Mas Ivan nih tempat ngopi lesehan dulu nih, banyak nih. Jadi orang-orang yang ke puncak tuh kalau istirahatnya di sini nih, banyak banget buat ngopi-ngopi ya. Sekarang bener-bener sepi, bener-bener nggak ada yang jualan sama sekali. Yang sebelah kiri Mas Ivan ya. Tapi sayang kok ditutup ya. Mungkin ada pembangunan apa gitu kali ya. Ya kayaknya sih ada pembangunan tuh. Nggak tahu jadi apa ntar. Supaya jadi tempat yang bagus ya. Kalau dari sini ini emang nggak ada warung ya kalau yang di tempat ini. Tapi ini bener-bener sepi loh, enak banget buat motoran nih. Jalanan lowong banget. Di belakang Mas Ivan tuh nggak ada. Di depan Mas Ivan cuma mobil satu aja nih, yang arah ke puncak loh, yang mobil putih itu. Asik banget pokoknya nih kalau hari kerja ya, emang rekomendasi banget nih kalau touring hari kerja itu. Bener-bener lowong loh nih, udara seger kan, terus ijo-ijo, terus jalanan juga lowong gini, mantep. Tapi cuma emang agak ngeri kalau malam kayaknya temen-temen ya. Ya semoga aja ada penerangan, terus jalanan gak sepi ya. Soalnya kalau malam kayaknya sepi banget gitu. Dulu kan masih ada warung-warung tuh. Ya masih aman lah Mas Iwan tuh. Kalau ibaratnya jalan kanan kiri masih ada warung, masih tenang dalam hati kalau touring sendiri tuh. Tapi kalau udah sepi, kanan kiri pohon tuh agak was-was juga.
yang kiri nih udah nggak ada semua. Kiri ini warung, ini apa ya, bukan warung ya, nih yang kiri depan nih warung juga nih. Ini dulu palingnya permanen tuh, sekarang kayaknya udah nggak ada juga nih. Bener-bener dirapiin semuanya. Ini yang jembatan ikonik tuh ya, yang sebelah kanan tuh, yang menuju ke hotel apa gitu, lupa namanya. Ada hotel juga tuh katanya. Ini udah nggak ada semua, diganti sama itu ya, jadi diganti pot-pot tanaman hias gitu. Tapi emang bagus ya, viewnya jadi kelihatan, bener-bener kelihatan nih. Banyak yang ambil gambar tuh di sebelah kiri. Tapi ini sayangnya ini ya, langitnya agak berawan. Jadi kalau langitnya biru banget, lebih keren banget pasti. Sepi kan, bener-bener sepi, lowong banget. Ini kayak gini jarang-jarang dapet nih di Puncak Bogor, sepi kayak gini nih. Ini termasuk beruntung Mas Ivan ya. Soalnya kadang kalau hari kerja juga rame juga kadang ya. Kalau lagi gak beruntung mah rame juga, tapi gak serame pas weekend. Kalau weekend pasti rame banget. Tuh kebun teh semua tuh viewnya. Udah mau sampai ke Ataun nih. Bentar lagi sampai ke daerah Masjid Ataun ya, sekitaran Ataun. Di kanan kiri nih dulu banyak warung-warung juga sama, sekarang udah nggak ada. Ini pokoknya yang ada pot-pot ini ya, pot-pot yang warna kuning ya, kuning hitam nih, yang ada tanaman hias itu dulunya warung. Sekarang udah nggak ada sama sekali nih yang kiri Mas Ivan nih. Dulu kalau pas ke Ataun, kalau mau makan sate kelinci nih di warung sebelah kiri ya, sekarang udah nggak ada. Warung-warungnya sudah nggak ada nih, udah nggak ada semua. Tapi emang viewnya jadi kelihatan lebih rapi ya, lebih bagus gitu. Kita bisa melihat view secara luas. Dulu sih Mas Ivan sering touring sendiri ya, sebelum COVID sih, sering touring sendiri ke arah Puncak Bogor ini, sering banget ya. Istirahatnya di Masjid Ataun. Jadi dari Tangerang itu ya, kalau lagi gabut itu dari Tangerang tuh malam habis isya kita gas sampai Ataun tuh jam 12 malam, jam 1 malam gitu. Udah tuh sampai situ ngopi-ngopi sebat ya kan, makan Indomie sampai subuh kan. Habis itu pulang lagi ke Tangerang. Tuh dulu kalau lagi gabut-gabutnya tuh sebelum COVID lah, aktif-aktifnya Mas Ivan touring sendiri tuh. Tapi kalau lagi ada budget ya tetap nginepnya di hotel kan. Hotel budget itu yang ada di aplikasi kan banyak tuh yang murah-murah. Kalau lagi ada budget, kalau lagi budgetnya nipis ya gitu, paling ke Ataun gitu. Kita istilahnya di warung-warung sekitar Ataun itu. Soalnya kalau di Ataun kan parkirannya itu ya jelas ya. Kita masuk, kita bayar udah jelas gitu. Jadi bukan pungli gitu. Kalau di Ataun kan emang ada loket pembayaran karcis gitu ya. Jadi lebih aman menurut Mas Ivan. Kalau emang mau istirahat di Ataun, istirahat di arah puncak mending di masjidnya Ataun aja. Soalnya di situ emang ada loketnya ya, ada kartu parkir karcisnya itu ada. Oh tapi teman-teman lihat nih, masih ada banyak warung ternyata nih. Sebelum itu ya, setelah Ataun tuh masih banyak warung ternyata nih. Kanan kiri masih ada banyak warung, masih buka. Jadi untuk teman-teman juga bisa nih, kalau mau ke puncak sekarang, kalau mau istirahat kopi yang di atas ya, itu setelah tahun masih ada banyak warung, masih buka, masih gitu ya, ada gitu. Otomatis kalau di sini masih banyak warung, berarti daerah Warpat masih banyak warung juga ya, masih buka gitu ya. Jadi gitu ya, belum semua jadi ya. Jadi sebelum Ataun tuh udah pada nggak ada warung tuh. Jadi setelah Ataun baru banyak warung lagi nih. Ini viewnya depan Mas Ivan loh. Kebun teh bagus banget. Emang kalau kebun teh tuh emang nggak pernah gagal ya dengan
sampai dikit ke Ciloto lah.